Halo, halo teman-temanku semuanya. Saya Alvan Kalvizan. Hari ini akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Keuangan perusahaan itu ada dua, yaitu aktiva dan pasiva. Yaitu aktiva ini adalah suatu keputusan investasi. Lalu pasiva ini adalah sebuah keputusan pendanaan. Manajemen keuangan ini kegunaannya yaitu mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuntungan secara efektif dan efisien untuk meraih keuntungan yang lebih maksimal. Fungsi manajemen keuangan ini terdiri dari 5 jenis, yaitu perencanaan, pengontrolan, audit, anggaran, dan laporan. Yang pertama ini adalah perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Dalam manajemen perencanaan yang baik, perusahaan dapat merencanakan seperti apa aspek prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat membuat perencanaan atau perkiraan mengenai untung atau rugi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun untuk jangka yang lebih panjang. 2. Pengontrolan. Fungsi kontrol merupakan fungsi manajemen keuangan selanjutnya. Secara umum, setelah fungsi ini dijalankan akan diikuti dengan kegiatan evaluasi. Perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan fungsi ini, perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, yaitu audit. Tujuan dilaksanakan kegiatan audit internal adalah untuk memvalidasi atau memastikan bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan yang ada di dalam perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan audit yang dilakukan secara rutin akan dapat mengurangi risiko kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, anggaran. Penganggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan mengalokasikan dana atau anggaran yang dilaksanakan seefisien mungkin, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Alokasi atau kebutuhan perusahaan dapat berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau lain-lainnya. 5. Laporan. Melalui manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Fungsi manajemen keuangan ini memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya. Karena dari sini, perusahaan dapat melakukan analisa terhadap bisnis yang dijalankannya. Pelaporan keuangan biasanya dilakukan secara bertahap dan teratur dari triwulanan hingga tahunan. 3 kebijakan yang berorientasi pada tujuan perusahaan. Yang pertama, kebijakan atau pengeluaran fiskal untuk merencanakan, mengidentifikasi, dan memperoleh dana dari sumber yang paling menguntungkan bagi perusahaan, baik dari segi jumlah, jangka waktu, penggunaan, maupun biaya. 2. Kebijakan investasi. Pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana dalam aset sesuai dengan pola pembelanjaan aset yang baik dan benar sehingga diperoleh bauran pembiayaan yang akan menciptakan struktur keuangan yang lebih optimal. 3. Kebijakan dividen. Keputusan tentang bagaimana berapa banyak keuntungan diperoleh perusahaan akan dibagi sebagai dividen sehingga kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan akan lebih terjamin. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Yang keempat, mengurangi resiko. 5. Pengembalian dana pada pemegang saham. Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama, pendapatan bersih atau net income. Yang kedua, kegiatan alokasi aset. Yang ketiga, konsep bear market. Yang keempat, rentang toleransi resiko. Dan kelima, tingkat likuiditas. Itu saja penjelasan tentang dasar manajemen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.